Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-18 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Pada pertemuan kita kali ini mari kita mengulas tentang teknik meditasi siwa yang ke-6. Perlu diketahui, bahwa teknik meditasi siwa yang ke-5 sampai yang ke-9 ini menggunakan teknik perhatian. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Dengan fokus di mata ketiga, dengan segera engkau dapat mengamati saripati napas, bukan napas, tetapi saripati napas, yaitu prana. Dan jika engkau dapat mengamati saripati napas, prana, engkau berada di titik dari mana lompatan, sesuatu yang di luar batas terjadi. Sutra atau ayat ini mengatakan, biarkan wujud terisi penuh oleh saripati napas hingga ke ujung kepala. Dan ketika engkau merasakan saripati napas, prana, bayangkan saja kepalamu terisi oleh prana, bayangkan saja. Tidak perlu usaha yang ekstrim. Aku akan menjelaskan kepadamu bagaimana sesungguhnya imajinasi bekerja. Ketika engkau terfokus di mata ketiga, bayangkan, dan itu akan terjadi segera setelah engkau membayangkannya. Saat ini imajinasimu tidak memiliki kekuatan apa-apa, engkau membayangkan ini dan itu akan tetapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi terkadang secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari imajinasi bisa juga terjadi. Engkau membayangkan temanmu dan tiba-tiba pintu diketuk oleh orang dan ternyata itu temanmu yang engkau bayangkan telah datang. Engkau mengatakan bahwa itu kebetulan saja temanmu datang. Terkadang imajinasimu bekerja seperti kebetulan saja. Akan tetapi ketika hal itu terjadi, cobalah untuk mengingat dan menganalisa segala sesuatunya. Kapanpun engkau merasa bahwa imajinasimu menjadi kenyataan, maka pergilah ke dalam dirimu dan amatilah. Pasti waktu itu fokus perhatianmu mendekati mata ketiga. Kapanpun yang kelihatannya kebetulan itu terjadi, ini bukanlah kebetulan. Ini terlihat seperti kebetulan karena kita tidak mengetahui sains rahasianya. Kesadaranmu pasti telah bergerak mendekati pusat mata ketiga. Jika perhatianmu terpusat di mata ketiga, imajinasi saja sudah cukup untuk menciptakan fenomena baru. Sutra mengatakan, ketika engkau terpusat di antara kedua alis dan engkau dapat merasakan saripati napas, biarkan wujud terisi penuh. Sekarang bayangkan saripati napas ini mengisi kepalamu, khususnya bagian kepala atas, cakra sasara, disitulah pusat psikis tertinggi. Dan ketika engkau membayangkannya, seketika itu terisi penuh. Saripati napas ini, prana, akan menyiramimu dari atas kepalamu bagaikan cahaya. Dan prana ini akan mulai menyiramimu, dan di bawah siraman cahaya itu engkau akan disegarkan kembali, terlahirkan kembali. Itulah yang disebut dengan kelahiran spiritual atau inner rebirth. Jadi ada dua hal. Pertama, terpusat di mata ketiga imajinasimu menjadi tajam dan sangat kuat. Itu kenapa sangat ditekankan pentingnya kemurnian diberikan. Sebelum melatih teknik ini jadilah murni. Buatlah dirimu semurni mungkin. Kemurnian bukanlah konsep moral di dalam tantra, tapi kemurnian memberi dampak yang berbeda. Karena jika engkau terfokus di mata ketiga dan pikiranmu atau niatmu tidak murni, imajinasimu akan menjadi berbahaya bagi dirimu sendiri dan orang lain. Jika engkau berpikir akan membunuh seseorang, jika ide ini terbersit dalam pikiranmu, dengan membayangkan saja orang itu dapat terbunuh. Itu kenapa sangat banyak ditekankan untuk menjadi murni terlebih dahulu. Pythagoras disuruh untuk berpuasa, melewati berbagai latihan pernapasan, karena perjalanan ini adalah perjalanan menuju tempat yang berbahaya. Karena begitu ada kekuatan atau kesaktian di situ ada bahaya, dan jika pikiranmu tidak murni, begitu engkau memperoleh kekuatan segera pikiran yang tidak murni itu mengambil alih dan mengendalikanmu. Engkau telah seringkali membayangkan untuk membunuh tetapi imajinasimu tidak dapat bekerja, syukurlah, karena jika ini berhasil, jika ini langsung menjadi kenyataan, maka ini akan berbahaya, bukan hanya berbahaya untuk orang lain, akan tetapi juga berbahaya untuk dirimu sendiri, karena seringkali engkau berpikir untuk bunuh diri.
Dan seandainya imajinasimu untuk bunuh diri itu langsung terjadi menjadi kenyataan, jika setiap orang mempunyai kemampuan seperti itu, apa yang akan terjadi? Dunia akan kacau. Jika pikiran terpusat pada mata ketiga, berpikir bunuh diri saja akan sungguh-sungguh menjadi bunuh diri beneran, dan engkau tidak punya waktu untuk merubahnya, ini akan langsung terjadi. Engkau mungkin telah melihat orang yang dihipnotis. Ketika seseorang dihipnotis, yang menghipnotis dapat mengatakan apa saja dan yang terhipnotis akan mengikuti semua yang dikatakan. Seberapa omong kosong pun, seberapa tidak masuk akalnya pun, seberapa tidak mungkinnya pun, orang yang terhipnotis akan mengikuti. Apa sebenarnya yang terjadi? Teknik kelima ini adalah dasar dari semua ilmu hipnotis. Ketika seseorang dihipnotis, ia diminta memfokuskan kedua matanya pada satu titik tertentu, pada cahaya, pada titik yang ada di dinding, atau pada mata si penghipnotis. Ketika engkau memfokuskan kedua matamu pada satu titik tertentu, selama 3 menit saja pemusatan spiritual yang ada di dalam dirimu, inner attention, mulai mengalir ke mata ketigamu. Dan di saat perhatian di dalam dirimu, inner attention, mulai mengalir ke mata ketigamu, wajahmu mulai berubah. Dan si penghipnotis mengetahui kapan wajahmu berubah. Seketika itu wajahmu kehilangan gairahnya, menjadi seperti mati, seperti ketika tidur yang mendalam. Si penghipnotis segera mengetahui ketika wajahmu kehilangan kilaunya, kehilangan kesegarannya. Ini artinya seluruh perhatianmu terserap oleh pusat mata ketiga. Wajahmu menjadi seperti mati, seluruh energimu mengalir menuju ke pusat mata ketiga. Sekarang si penghipnotis mengetahui bahwa apapun yang dikatakannya akan terjadi. Dia mengatakan, sekarang engkau tidur yang lelap, sesegera itu engkau akan tertidur. Dia akan berkata, sekarang engkau tidak sadar, sesegera itu engkau akan menjadi tidak sadar. Sekarang apapun dapat dilakukan. Jika ia berkata, sekarang engkau telah menjadi Napoleon, engkau seolah-olah menjadi Napoleon. Maka engkau akan mulai bertingkah seperti Napoleon, engkau mulai bicara seperti Napoleon. Gerak tubuhmu akan berubah. Pikiran bawah sadarmu akan menjalankan perintah itu dan membuatnya seolah-olah menjadi nyata. Jika engkau menderita suatu penyakit, sekarang dapat diperintahkan bahwa penyakit itu sudah pergi, maka penyakit itu pergi. Atau suatu penyakit dapat diciptakan. Hanya dengan meletakkan batu biasa dari jalanan di tanganmu, si penghipnotis dapat mengatakan, ini adalah api di tanganmu, dan engkau akan merasakan panas yang membara, tanganmu akan terbakar, bukan hanya di pikiran tetapi pada kenyataannya. Engkau akan mengalami sensasi seperti terbakar. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada api, hanya sebuah batu biasa dan dingin. Bagaimana caranya? Bagaimana rasa terbakar itu terjadi? Engkau terfokus di mata ketiga, si penghipnotis telah memberikan sugesti pada imajinasimu, dan imajinasi itu diwujudkan. Jika si penghipnotis mengatakan, sekarang engkau mati, engkau akan langsung mati. Jantungmu akan berhenti, benar-benar berhenti. Hal ini terjadi karena mata ketiga. Di mata ketiga sebuah imajinasi atau khayalan dan kenyataan bukanlah dua hal yang berbeda. Imajinasi adalah sebuah fakta. Bayangkan maka akan terjadi. Alam bawah sadar kita tidak dapat membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Tidak ada jarak antara mimpi dan kenyataan. Mimpikan maka akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kenapa Sankara, Adi Sankaracarya, mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah mimpi dari Sang Ilahi? Ini karena Sang Ilahi terpusat di mata ketiga, selalu dan selamanya, sehingga apapun yang dimimpikan Sang Ilahi menjadi nyata. Jika engkau juga terpusat di mata ketiga, maka apapun yang engkau impikan akan menjadi kenyataan. Sariputta, Sansekerta, Sariputra, datang menemui Buddha. Sariputta bermeditasi dengan mendalam, lalu banyak hal, banyak penglihatan atau penampakan yang muncul, seperti halnya setiap orang yang masuk di kedalaman meditasi. Ia mulai melihat berbagai surga, ia mulai melihat neraka berbagai penghuni surga, para dewa, dan raksasa. Dan mereka benar-benar ada dan nyata, begitu nyata sehingga membuat dia pergi menghadap Buddha untuk melaporkan penampakan yang ia lihat di dalam meditasinya. Buddha menjawabnya, tidak ada apa-apa, hanya mimpi. Hanya mimpi. Akan tetapi Sariputta mengatakan, mereka sangat nyata. Bagaimana mungkin aku dapat mengatakan itu hanyalah mimpi? Ketika aku melihat bunga di dalam penglihatanku, bunga itu lebih nyata dari setiap bunga yang ada di dunia, dan harumnya juga ada di situ. Aku juga dapat menyentuhnya. Bahkan ketika aku melihatmu, aku tidak melihat engkau sebagai nyata, bunga itu lebih nyata dari engkau yang berdiri di hadapanku saat ini, jadi bagaimana aku dapat membedakan mana yang nyata, dan mana yang hanya mimpi?
Buddha menjawab, sekarang engkau terpusat pada mata ketiga, mimpi dan kenyataan adalah satu. Apapun yang engkau mimpikan adalah nyata, begitu juga sebaliknya, apapun yang engkau lihat di alam nyata adalah mimpi. Bagi mereka yang sudah terpusat di mata ketiga, mimpi akan menjadi nyata dan seluruh alam semesta yang terlihat nyata ini akan menjadi mimpi, karena ketika engkau mengetahui mimpi dapat menjadi nyata, engkau mengetahui tidak ada perbedaan yang mendasar antara mimpi dan kenyataan. Jadi ketika Sankara mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini adalah maya, ilusi, khayalan, palsu, tidak nyata, fatamorgana, mimpi sang ilahi, ia tidak mengatakan sebuah dalil ataupun teori, bukan sebuah pernyataan filosofis. Yang dikatakan Sankara adalah sebuah pengalaman spiritual langsung, inner experience dari seseorang yang telah terpusat di mata ketiga. Ketika engkau terpusat di mata ketiga, bayangkan saja esensi prana menyiramimu dari ujung kepala, seperti seolah-olah engkau duduk di bawah pohon kemudian engkau disirami dengan bunga-bunga, atau engkau berada di sebuah tanah lapang lalu ada awan yang menyiramimu dengan hujan, atau engkau sedang duduk di pagi hari dan matahari terbit, dan sinar mentari pagi menyinarimu. Bayangkan saja dan sesegera itu engkau akan disirami, bermandikan cahaya yang mengalir dari ujung kepalamu ke seluruh tubuhmu. Cahaya yang menyiramimu ini menciptakanmu kembali, memberikanmu sebuah kelahiran baru. Engkau terlahir kembali sebagai makhluk spiritual. Teknik ke-6. Ketika berada dalam aktivitas duniawi, jagalah perhatianmu di antara kedua napas, dan teruslah berlatih, dalam beberapa hari maka engkau akan lahir sebagai yang baru. Ketika berada dalam aktivitas duniawi, jagalah perhatianmu di antara kedua napas. Lupakan napas dan jagalah perhatian di antaranya. Satu napas telah datang masuk, sebelum ia kembali, sebelum ia dihembuskan keluar, ada celah, sela waktu. Satu napas sudah keluar, sebelum ia diambil masuk lagi, maka ada sela waktu atau celah di sana. Dalam kegiatan duniawi jagalah perhatian di antara kedua napas, dan teruslah berlatih, dalam beberapa hari, maka engkau akan lahir sebagai yang baru. Akan tetapi hal ini harus dilakukan secara terus-menerus. Teknik ke-6 ini harus dilakukan terus-menerus. Itulah mengapa hal ini disebutkan, ketika berada dalam aktivitas duniawi. Apapun kegiatan yang sedang engkau lakukan, maka jagalah perhatianmu dalam celah di antara kedua napasmu, akan tetapi itu harus dilatih selama dalam beraktivitas secara konsisten. Kita telah membahas satu teknik yang mirip. Sekarang hanya ada perbedaan ini, bahwa ini harus dilatih selama dalam kegiatan duniawi. Tidak melatihnya dalam isolasi, pengasingan, kesendirian. Ini harus dilakukan saat engkau sedang melakukan sesuatu aktivitas yang lain. Jika engkau sedang makan, teruslah makan dan menjadi penuh perhatian akan celah tersebut. Jika engkau sedang berjalan, maka teruslah berjalan dan menjadi penuh perhatian terhadap celah itu. Jika engkau akan tidur, berbaring, biarkan tidur datang, akan tetapi engkau harus terus menjadi penuh perhatian akan celah itu. Mengapa dalam kegiatan? Karena kegiatan mengalihkan perhatian pikiran, kegiatan memanggil perhatianmu lagi dan lagi. Jangan terganggu atau terbagi perhatianmu, tetaplah pada celah di antara kedua napasmu tersebut. Dan jangan menghentikan kegiatan, biarkan kegiatanmu terus berlanjut. Engkau akan memiliki dua lapisan keberadaan, melakukan dan menjadi. Kita memiliki dua lapisan keberadaan, dunia perbuatan dan dunia jiwa, garis lingkaran dan pusatnya. Teruslah bekerja di garis lingkaran, di sekelilingnya, jangan menghentikannya, akan tetapi teruslah bekerja dengan penuh perhatian di pusatnya juga. Apa yang akan terjadi? Aktivitasmu akan menjadi sebuah sandiwara, seperti halnya jika engkau sedang memainkan satu peran. Engkau sedang memainkan suatu peran, misalnya dalam sebuah drama engkau telah menjadi Rama atau engkau telah menjadi Krishna. Engkau terus bersandiwara sebagai Krishna atau sebagai Rama, dan engkau masih tetap menjadi dirimu sendiri. Di pusatnya, engkau tahu siapa engkau, di pinggirnya engkau terus berperan sebagai Rama, Krishna atau siapapun. Engkau tahu engkau bukan Rama, engkau hanya bersandiwara. Engkau tahu siapa engkau yang sesungguhnya. Perhatianmu berpusat dalam dirimu, dan aktivitasmu terus berlanjut di sekelilingnya. Jika metode ini dilatih, seluruh hidupmu akan menjadi drama yang panjang. Engkau akan menjadi seorang aktor yang memainkan peran, akan tetapi terus-menerus berpusat di celah itu. Jika engkau lupa akan celah itu maka engkau tidak memainkan perannya, engkau telah menjadi peran itu. Lalu itu bukan lagi sebuah drama, engkau telah salah mengartikannya sebagai kehidupan. Itulah yang telah kita lakukan. Semua orang berpikir ia sedang menjalani hidup. Itu bukan hidup, itu hanyalah sebuah peran, bagian yang telah diberikan kepadamu oleh masyarakat,
oleh keadaan, oleh budaya, oleh tradisi, negara, situasi. Engkau telah diberi sebuah peran dan engkau sedang memainkannya, engkau telah menjadi teridentifikasi dengannya. Untuk memecahkan identifikasi itu maka ada teknik ini. Krishna memiliki banyak nama. Krishna adalah salah satu aktor terbesar. Dia terus berpusat pada dirinya sendiri dan bermain-main sebagai banyak peran, banyak permainan, akan tetapi benar-benar tidak serius. Keseriusan berasal dari identifikasi. Jika engkau benar-benar menjadi Rama dalam drama itu maka pasti akan ada banyak masalah. Masalah-masalah itu akan keluar dari keseriusanmu. Ketika Dewi Sinta diculik engkau mungkin mengalami serangan jantung, dan seluruh permainan drama atau sandiwaranya harus dihentikan. Jika engkau benar-benar menjadi Rama serangan jantung itu mungkin akan engkau alami, bahkan bisa gagal jantung. Akan tetapi di permainan ini engkau hanyalah seorang aktor. Sinta diculik Rahwana, tetapi engkau tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang diculik, ini semua hanyalah drama. Engkau akan kembali lagi ke rumahmu dan engkau akan tidur dengan damai seperti tidak ada apa-apa. Bahkan tidak masuk di dalam mimpimu. Engkau akan merasa bahwa Dewi Sinta diculik Rahwana. Ketika Sinta benar-benar telah diculik, Rama sendiri akan meratap, menangis dan bertanya kepada pohon-pohon, di mana Sitaku telah pergi. Siapa yang telah mengambilnya? Akan tetapi ini adalah hal yang perlu dipahami. Jika Rama benar-benar menangis dan bertanya pada pohon-pohon, ia telah menjadi teridentifikasi. Dia tidak lagi sebagai Rama, ia tidak lagi satu pribadi yang ilahi. Ini adalah hal untuk diingat, bahwa bagi Rama kehidupan ini yang nyatanya juga hanya satu peran saja. Engkau telah melihat banyak aktor-aktor lain bermain sebagai Rama, tetapi Rama sendiri hanya sedang memainkan peranannya di panggung yang lebih besar, ia tentu saja. India memiliki cerita yang sangat indah tentang hal itu. Aku pikir cerita itu unik, tidak ada tempat lain di dunia di mana hal seperti itu ada. Diceritakan bahwa Valmiki, kita menyebutnya Walmiki menulis Ramayana sebelum Rama lahir, dan kemudian Rama harus mengikuti jalan ceritanya. Jadi sesungguhnya, tindakan pertama dari Rama juga hanyalah satu drama. Ceritanya ditulis sebelum Rama lahir dan kemudian Rama harus mengikutinya. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Ketika seorang pria seperti Valmiki menulis ceritanya, Rama harus mengikuti. Jadi semuanya sudah diatur atau ditetapkan. Sinta akan diculik dan perang itu harus berlangsung atau terjadi. Jika engkau dapat memahami hal ini, maka engkau dapat memahami teori takdir, bagya, nasib. Hal ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan artinya adalah, jika engkau menganggap bahwa segala sesuatunya sudah diatur atau ditetapkan untukmu, hidupmu menjadi sebuah drama. Jika engkau memainkan peran Rama dalam drama, engkau tidak dapat mengubahnya, semuanya sudah ditetapkan, bahkan dialogmu sudah ditetapkan. Jika engkau mengatakan sesuatu kepada Sinta itu hanya mengulang sesuatu yang sudah ditetapkan. Engkau tidak dapat mengubahnya jika hidup dianggap sebagai sudah tetap atau diatur. Misalnya, engkau akan mati pada hari tertentu, itu sudah tetap. Ketika engkau akan mati engkau akan menangis, tetapi itu sudah tetap. Dan orang-orang atau keluargamu akan berada di sekitar jenazahmu, itu sudah tetap. Jika semuanya adalah tetap, segala sesuatunya menjadi sebuah drama. Jika semuanya adalah tetap, itu berarti engkau hanya perlu memerankannya. Engkau tidak diminta untuk menjalaninya sebagai orang hidup, tetapi engkau hanya diminta untuk memerankannya. Teknik ini adalah teknik keenam, hanya untuk membuat dirimu sendiri sebuah psikodrama, hanya sebuah sandiwara saja. Engkau memusatkan perhatian pada celah di antara dua napas dan kehidupan berlanjut di pinggiran lingkaran luar. Jika perhatianmu ada di pusat, maka perhatianmu tidak benar-benar ada di pinggiran atau lingkaran luar, itu hanyalah perhatian sampingan, itu hanya terjadi di suatu tempat di dekat perhatianmu. Engkau bisa merasakannya, engkau bisa mengetahuinya, tetapi itu tidak penting. Seolah-olah itu tidak terjadi padamu. Aku akan mengulangi ini, jika engkau berlatih teknik keenam ini, seluruh hidupmu akan menjadi seolah-olah tidak terjadi padamu, seolah-olah itu terjadi pada orang lain. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. 5 teknik meditasi siwa yang menggunakan perhatian ini akan kita lanjutkan di beberapa video berikutnya. Dan mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100.
Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.